Jika teman-teman ingin belajar bahasa Arab, khususnya sorof dan uslub, dari awal, dari dasar, secara bertahap, berurutan dan sistematis, silakan buka channel kami yang baru, yakni channel AM Mahya TV. Silakan cari di YouTube, lalu scroll video dari bawah. Silakan simak A1, A2, A3, dan seterusnya, lalu B1, B2, B3, dan seterusnya, C1, C2, C3, dan seterusnya, dan uslub awal 1, uslub awal 2, uslub awal 3, dan seterusnya. Silakan subscribe dan selamat menyimak semua video yang kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Nah, berikutnya, karena bahasa Arab itu merupakan bahasa yang cukup kuno, bahasa yang cukup lama ada di dunia ini, maka tentu saja ia sudah mengalami banyak transformasi, perubahan-perubahan. Tetapi meskipun sudah mengalami banyak transformasi, namun dari sebagai sebuah sistem bahasa, sistem linguistik, bahasa Arab sudah sempurna, sudah sangat lama. Ketika Al-Quran turun pada masa Rasulullah, bahasa Arab sudah sangat sempurna sehingga turun Al-Quran dalam bahasa Arab. Kosakatanya, mufradatnya sangat banyak dengan makna yang sangat mendalam sehingga Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran turun dalam bahasa Arab, pada saat itu bahasa Arab sudah mencapai titik yang sempurna sehingga bisa menjadi bahasa kitab suci. Dan kita di belahan dunia yang lain untuk menyelami Al-Quran, itulah sebabnya harus bisa memahami bahasa Arab. Nah, akan tetapi sebagai sebuah bahasa yang sangat luas, tentu saja bahasa Arab dipahami, dipelajari tidak bisa sebentar. Dari dulu banyak ulama, banyak ustadz, banyak guru yang mencoba memberikan pengajaran bahasa Arab kepada banyak orang. Dan para ulama, para pengajar sudah membuat metodologi, sistematika, serta pendekatan untuk memudahkan belajar bahasa Arab kepada murid-muridnya, kepada mereka yang mau belajar bahasa Arab. Nah, dan dunia terus berkembang sehingga kemudian setiap waktu kita ingin terus belajar bahasa Arab dengan yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, apa saja yang kita bisa pelajari dalam bahasa Arab? Setidak-tidaknya 4 hal yang harus kita kuasai. Kalau kita belajar bahasa Arab, setidaknya 4 hal ini harus kita kuasai dengan cukup optimal, cukup maksimal, cukup banyak. Yang pertama adalah mufradat atau kosakata. Ini adalah hal pertama yang harus kita cukup kuasai, cukup kita hafalkan banyak. Tidak hanya cukup 100 mufradat, bahkan kalau bisa 500 atau 1000 atau lebih daripada itu. Dan kalau kita sudah menghafal mufradat minimal 1000 mufradat, maka insya Allah kita akan banyak tahu kosakata itu ketika kita baca Al-Quran, baca hadis Nabi, ataupun doa-doa. Dan bekal mufradat yang kita punya akan menjadi pengantar kita untuk memahami banyak hal. Tanpa mufradat tidak mungkin kita paham sebuah bahasa, khususnya bahasa Arab. Yang pertama. Yang kedua, kosakata itu juga terbentuk atau menjadi bentukan-bentukan kata lain. Sebagai contoh misalnya sebuah kata kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya kata satu. Dari kata satu bisa menjadi bersatu, bisa menyatu, bisa menyatukan, bisa persatuan, bisa penyatuan, atau yang lain-lain. Begitulah pula dalam bahasa Arab.
dalam bahasa Arab juga ada kata kataba menjadi yaktubu, menjadi kitabun, menjadi kitabatun, menjadi katibun, maktubun, dan sebagainya. Itu semua ada perubahan kata meskipun dari akar kata yang sama. Kata dasarnya sama-sama kataba, tapi semuanya mengalami banyak perubahan atau yang disebut dengan sigot, bentuk kata. Dan ketika sebuah kata berubah dari satu bentuk ke bentuk kata-kata yang lain, maka maknanya juga mengalami perubahan. Kataba telah menulis, katibun penulis, maktubun yang ditulis, maktabun tempat menulis, dan seterusnya. Sajada bersujud, sajidun orang bersujud, sujudun aktivitas sujud, dan begitu seterusnya. Nah, itu dibahas dalam ilmu shorof atau tasrif yang sekarang kita akan pelajari ke depan insya Allah. Nah, kalau mufradat adalah kumpulan kosakata yang harus kita hafal, maka shorof adalah ilmu untuk bisa meneliti, mencari tahu asal muasal sebuah kata, apa akarnya, terus kemana bentukan-bentukan baru berikutnya. Dan kalau kita tahu apa makna sebuah kata lewat shorof, maka kita akan terbantu banyak untuk memahami sebuah kata dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Contoh kata masjidun. Masjidun itu dari kata sajada. Masjidun adalah isim makan. Sajada artinya bersujud, maka masjidun artinya adalah tempat sujud. Nah, sehingga fungsi masjid adalah untuk menjadi tempat sujud. Nah, kita dari mana tahu bahwa masjid adalah untuk bersujud? Karena dari kata bahasanya sendiri, masjidun artinya adalah tempat sujud. Itu. Nah, perubahan kata dari sajada, yasjudu, masjidun, sujudun, dan seterusnya, itu dibahas dalam ilmu shorof. Yang ini akan kita pelajari pada waktu yang akan datang. Nah, apa pentingnya shorof buat kita? Nah, tentu saja seringkali mereka yang belajar bahasa Arab ini merasa kesulitan ketika belajar shorof atau tasrif. Dan pengalaman saya, di antara yang membuat sulit belajar shorof itu adalah di antaranya karena terlalu banyak istilah-istilah yang harus kita hafalkan dan kurang kepada latihan. Biasanya kita fokus kepada istilah-istilah yang sangat banyak dan kurang pada penerapan atau pada latihan-latihannya. Sehingga belajar shorof itu terasa lama. Kenapa lama? Karena kita lebih fokus dan berkutat kepada nama-nama istilah-istilah dalam ilmu shorof. Semisal huruf ilat, mu'tal, ajwab, naqis, misal, atau yang lain-lain, belum i'lal dan seterusnya, itu semua dibahas dalam ilmu shorof yang sangat banyak istilahnya. Sehingga kita mungkin harus menghafal banyak istilah dalam ilmu shorof. Dan kita kurang fokus kepada latihan, bagaimana agar kata-kata dalam shorof itu bisa diterapkan, bisa digunakan, dan digunakan untuk pemahaman dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Nah, itulah sebabnya nanti insya Allah kita belajar shorof ini lebih fokus kepada banyak latihan dengan metode yang memudahkan penggambaran. Misalnya gini, kata dalam bahasa Arab kita sederhanakan cukup dengan 12 macam. Fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab, kita akan sederhanakan menjadi 12. Dan dari 12 itu, kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk kata yang berimbuhan atau yang disebut dengan mazid. Ada berapa jenis mazid? Nanti kita akan tahu dan menghafalnya insya Allah cukup mudah karena menggunakan urutan dari 1, 2 tambahan huruf atau 3 dan seterusnya. Nah, singkat cerita, ketika kita belajar shorof atau tasrif, kita lebih fokus kepada konsep dasar shorof itu sendiri, kemudian pembagian kata dalam shorof, berikutnya memperbanyak latihan
mengubah kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Kita perbanyak latihan. Kemudian perpindahan, perubahan dari satu domir ke domir yang lain, ini yang kita perbanyak. Nah, intinya, sorof juga merupakan ilmu yang sangat penting untuk bisa mengembalikan kata ke akarnya. Tanpa sorof, kita tidak bisa tahu akar asal muasal sebuah kata. Dan kalau kita tidak tahu akar sebuah kata, kita akan kesulitan mencari kata itu dalam kamus, dictionary. Dan satu hal yang paling penting untuk bisa buka kamus bahasa Arab adalah sorof atau tasrif. Kalau kita kurang tasrifnya, kalau kita kurang cakap dalam tasrif, maka sulit kita melihat kamus atau membuka kamus yang sedang kita cari untuk mencari kosakata yang ingin kita gali. Itu sorof yang kedua. Lalu yang ketiga, hal penting yang harus kita kuasai dalam bahasa Arab adalah nahwu. Nahwu. Nah, tadi saya sudah bagikan atau saya share kepada beberapa teman, kepada Pak Haji Parman, kepada Ibu Hajbi, pada Pak Sam, dan pada beberapa yang lain, itu tentang perbedaan antara ilmu sorof dengan nahwu. Sorof dan nahwu. Kalau sorof itu adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Dari satu bentuk fi'il ke fi'il yang lain atau ke isim-isim yang berbeda. Dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, isim zaman, isim makan, isim alat, itu dibahas dalam ilmu sorof. Dan sorof itu membahas huruf-huruf pertama dan tengah dari sebuah kata. Sorof ada ilmu yang membahas tentang perubahan kata pada huruf-huruf pertama dan tengah dari sebuah kata. Sajada menjadi yasjudu, menjadi sujudun, menjadi masjidun. Itu dibahas dalam ilmu sorof. Nah, sedangkan nahwu atau ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kedudukan kata dalam kalimat. Sebagai subjek, ataukah sebagai objek, sebagai mangsa, sebagai maf'ul bihi, ataukah sebagai alat. Dan itu cirinya bisa dilihat pada huruf terakhir dari sebuah kata. Kalau kata itu mufrad, tunggal, maka huruf terakhirnya ada yang domah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Nah, harokat atau baris domah, fathah, kasroh di akhir sebuah kata pada huruf terakhir itu dibahas dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kedudukan sebuah kata dalam kalimat, posisi kata dalam sebuah kalimat yang ditandai dengan harokat akhir di huruf terakhir dari sebuah kata. Bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh. Bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Bisa Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi. Nah, Allahu, Allaha, Allahi itu dibahas dalam ilmu nahwu. Nah, kebanyakan orang-orang yang belajar bahasa Arab, mayoritas orang-orang yang belajar bahasa Arab berhenti pada belajar sorof dan nahwu. Selain mufradat. Mufradat sudah banyak kita tahu hafal. Berikutnya kita beranjak ke pelajaran sorof. Berikutnya lagi ke ilmu nahwu. Nah, kebanyakan orang yang belajar bahasa Arab, mereka berhenti pada ilmu nahwu. Pada kedudukan kata dalam kalimat, pada i'rab sebuah kata dalam kalimat. Padahal, setelah kita hafal mufradat banyak, setelah kita cukup tahu tentang perubahan-perubahan kata menurut ilmu sorof, dan setelah kita tahu kedudukan kata dalam sebuah kalimat menurut ilmu nahwu,
Sesudahnya kita harus kuasai juga ilmu yang keempat, yakni ilmu uslub atau tarkib. Apa itu ilmu uslub? Apa itu ilmu tarkib? Uslub adalah ilmu, secara mudahnya, uslub adalah ilmu untuk merangkai kata dalam kalimat secara benar, secara baik, secara fusha, menurut cara bertutur orang-orang Arab. Bukan cara bertutur orang-orang luar Arab, Ajam. Ya, beberapa teman sudah ikut belajar bergabung dalam pelajaran kelas uslub, bagaimana merangkai sebuah kalimat secara benar. Dalam bahasa Arab, kita kenal itu ada istilah jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, kita tahu, menurut ilmu nahwu, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim, sehingga strukturnya terdiri dari mubtada dan khabar. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau maf'ul bihi. Nah, pertanyaannya, kapan kita menggunakan jumlah ismiyah, kapan kita menggunakan jumlah fi'liyah, itu tidak dibahas dalam ilmu nahwu. Apalagi sorof, apalagi mufradat. Tetapi kapan kita menggunakan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, itu diajarkan, dipelajari, dilatih dalam ilmu tentang uslub. Makanya, setelah kita hafal mufradat, setelah kita menguasai sorof, setelah kita menguasai nahwu, berikutnya kita harus bisa merangkai kalimat secara benar, secara baik, secara fusha menurut orang-orang Arab. Sebagai contoh, kemarin saya sudah contohkan di video di Arabia TV, misalkan kalimat, saya wajib belajar Al-Quran. Saya wajib belajar Al-Quran. Saya, mufradatnya adalah ana. Wajib, mufradatnya adalah wajibun atau wajaba. Belajar, mufradatnya adalah ta'allama ya ta'allamu. Al-Quran, mufradatnya adalah Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana kita rangkai penggalan-penggalan kata itu? Saya wajib belajar Al-Quran. Bagaimana kita rangkai dalam kalimat yang baik, yang sempurna, yang benar, dan fusha menurut orang Arab? Nah, ini dipelajari dalam ilmu uslub. Nah, sehingga kalimat itu tidak bisa kita katakan ana wajib ata'alam Al-Quran. Tidak begitu. Tetapi harus menggunakan kalimat yang lain, redaksi yang berbeda, yakni wajaba alayya. Wajaba dikedepankan. Meskipun bahasa kitanya saya wajib belajar Al-Quran, tetapi dalam bahasa Arabnya dahulukan kata wajaba. Wajaba, terus ada ala. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu tidak ada kata ala, tidak ada kata atas. Saya wajib, tidak ada kata ala. Tetapi ketika kita membuat kalimat dalam bahasa Arab, kata ala harus dimunculkan. Sehingga kalimatnya menjadi wajaba alayya. Nah, berikutnya belajar. Belajar adalah ta'allama. Nah, tetapi kalau kita mengatakan wajaba alayya ata'allam, itu juga salah. Tetapi yang benar adalah wajaba alayya an ata'allama. Harus ada an di situ. Itulah yang disebut dengan an masdariyah atau an harfun nasab, huruf nasab. Yang sesudahnya menasobkan fi'il mudhari sesudahnya. Tentang an kita belajar dalam ilmu nahwu. Tetapi kapan an digunakan tidak diajarkan dalam ilmu nahwu. Kapan an digunakan dalam kesempatan seperti apa itu diajarkan dalam ilmu uslub. Wajaba alayya an ata'allama fathah mansub al-Qur'ana maf'ul bihi mansub fathah. Nah, seperti itu. Oleh karena itu maka ketika kita belajar bahasa Arab,
setidaknya 4 hal harus kita kuasai dengan standar yang minimal cukup agar kita punya kecakapan untuk bisa menggunakan bahasa Arab itu dengan baik. Bukan sekadar pernah belajar, tapi bagaimana agar bahasa Arab ini bisa kita fungsikan, bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk tujuan-tujuan yang lain. Misalnya memahami Al-Quran, atau hadis, atau kitab-kitab, atau doa-doa, dan yang lainnya. Dan nanti kalau kita sudah banyak menguasai bahasa Arab yang 4 tadi, maka ketika kita nanti baca Al-Quran, kita akan merasakan hal yang luar biasa. Kita baca Al-Quran tidak sekadar seperti hanya baca dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas tuntas khatam, tidak. Tapi ketika kita sudah banyak mufradat yang kita hafal, sudah menguasai sorof, sudah menguasai ilmu nahwu dan uslub, maka nanti ketika kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, maka nanti pikiran kita sudah mulai bisa berselancar, sudah mulai bisa memahami, sudah mulai bisa meraba, menerawang apa maksudnya. Dan nanti kita akan merasakan sensasi pemahaman yang berbeda dalam membaca Al-Quran.